Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan tentu saja kawan-kawan dari Savima juga ada di sini mendampingi Bapak Ibu semuanya. Pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita melakukan pelaporan PDDikti. Tetapi bukan dalam hal teknis ya, tetapi kira-kira kendala-kendala apa saja yang harus kita perhatikan untuk supaya kita bisa sukses mendapat atau mencapai pelaporan secara 100%. Baik, jadi ini adalah sukses pelaporan PDDikti. Dan next, kita tahu semuanya bahwa PDDikti kita sudah hafal semuanya ya, bahwa pangkalan data pendidikan tinggi yang ini menghimpun keseluruhan data-data yang ada di perguruan tinggi. Dan semuanya ini terintegrasi secara nasional. Dan tentu saja ini terbuka bagi kita semuanya. Jadi kita bisa checking gitu ya, namanya siapa, nama saya misalnya sekarang saya pendidikan apa, itu bisa kita lihat. Ya, jadi terbuka sebetulnya bagi kita semuanya untuk checking. Misalnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui prodi apa gitu ya. Prodi misalnya di UIN Sunan Ampel, prodi manajemen dakwah misalnya. Sekarang ini secara akreditasi berapa, mahasiswanya berapa, lulusannya berapa, IPK-nya berapa. Ini Bapak Ibu sudah bisa lihat. Artinya bahwa kita PDDikti itu menjadi salah satu marketing bagi perguruan tinggi kita semuanya. Ya, nah inilah mengapa kita dikatakan bahwa wajib untuk melaporkan PDDikti di sini, melaporkan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita untuk supaya kita bisa terlihat atau bisa terpantau oleh pemerintah bagaimana dievaluasi dan juga untuk masyarakat melihat secara terbuka bagaimana perguruan tinggi kita. Jadi terus terang Bapak Ibu kita semuanya sekarang perguruan tinggi kita itu terpantau oleh masyarakat ya. Cuma memang banyak kawan-kawan atau kawan-kawan siswa-siswa yang sekarang ini mungkin kelas 2, kelas 1, SMA gitu ya, atau kelas 3 ini masih belum paham sebetulnya PDDikti ini bisa untuk melihat secara keseluruhan data-data dari prodi-prodi yang ada. Tapi kalau kemudian kita bisa melakukan itu, nah ini hebat sekali ya, bahwa ini salah satu sebagai marketing. Next. Nah kemudian untuk kita data apa saja yang harus kita laporkan dan kita sudah tahu bahwa laporan tersebut adalah pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Tetapi untuk saat sekarang ini kita lihat bahwa laporan yang penting yang sekarang ini harus kita laporkan adalah terutama laporan pembelajaran. Untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ini masih dilihat dimasukkan ke dalam sister. Sedangkan pelaporan itu sendiri ada 3, semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Nah ini yang penting bagi kita ketika kita masuk di semester antara ini apa yang harus kita laporkan. Bapak Ibu terus terang ini saya agak cepat, kenapa? Karena durasinya ya, waktunya gitu ya. Oke, next. Nah data apa saja sih yang kita laporkan di PDDikti Bapak Ibu semuanya? Meskipun kita sudah tahu ya, saya refresh aja. Pertama yang harus kita lakukan adalah datanya adalah next. Pertama adalah di semester awal. Semester awal di sini berarti semester gasal. Sebelum masuk ke KRS-an ya. Jadi semester awal di sini semester gasal dan kita tahu di semester awal di sini ada data-data mahasiswa baru. Ya, data-data mahasiswa baru. Nah, di sini berarti kita harus menyampaikan tentang data pokok dari perguruan tinggi kita, kemudian juga program studi, satuan manajemen sumber daya dan sebagainya ya bisa di sini. Dan kemudian histori pendidikan, nilainya, nilai pindahan dan di sini apa ya RPL ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa yang kemudian dari D3 misalnya, kemudian masuk S1 di kita. Nah ini kan berarti masuk kepada nilai pindahan. Kemudian laporan KRS dan KHS yang untuk
KRS, KHS yang semester yang lalu gitu ya. Kemudian status semester mahasiswa dan tentu saja prestasi mahasiswa yang perlu kita sampaikan. Nah ini tentu saja terkait dengan sistem yang ada di kita, bahwa di sistem yang ada di kita di sini prestasi mahasiswa itu harus dilaporkan. Artinya di dalam sistem kita harus ada laporan tentang prestasi mahasiswa. Yang penting sekali, di mana terus terang misalnya sebelumnya saya sebagai kepala TIPD itu di sistem akademik saya itu tidak ada data-data tentang prestasi ya. Maksud di sini prestasi mahasiswa di sini adalah prestasi untuk IPK kan, prestasi mahasiswa untuk yang IPK tersebut ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah semester tengah. Di sini tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di semester tengah. Di sini Bapak Ibu harus menyampaikan tentang status semester mahasiswanya, AKM-nya, kemudian KRKS, transkrip mahasiswa, kemudian magangnya, KKN-nya, kegiatan kampus merdeka, dan nilai konversi kampus merdeka yang harus kita sampaikan pada saat sekarang ini. Ini adalah yang terbaru dari kewajiban kita untuk menyampaikan pelaporan PD Dikti. Kalau sebelum-sebelumnya kita belum ada nilai konversi kampus merdeka, pada saat sekarang ini sudah ada konversi kampus merdeka. Next adalah semester akhir, nah ini KRS dan KHS-nya, transkripnya, skripsi dan tugas akhir, dan data kelulusan. Nah data ini yang semester akhir ini nanti yang kita akan cek di checkpoint kedua, ada hubungannya dengan data tentang kelulusan mahasiswa. Selanjutnya adalah data perguruan tinggi yang penting yang perlu kita sampaikan kepada pelaporan PD Dikti adalah kurikulum, mata kuliah dan kelas dosen mengajar, skala nilai serta rentang periode perkuliahan. Nah ini sangat detail sekali, tapi nanti Bapak Ibu bisa kita berikan ya Mbak Dina untuk PPT-nya. Next, nah ini yang paling utama Bapak Ibu tentang indikator dari pelaporan PD Dikti berdasarkan keputusan Sekjen Kemenristekti di sini ada 3 hal, yaitu kevalidan, kemudian kelengkapan, dan tentu saja ketaatan pelaporan. Jadi 3 hal ini yang wajib kita patuhi. Pertama adalah kevalidan dari data, next. Ya ini ya kevalidan dari data yang berhubungan dengan sahihnya sebuah data. Bahasanya adalah apakah data ini benar atau salah. Nah perlu diketahui bahwa datanya harus yang benar, sahih yang benar. Ya data yang benar di sini. Jadi misalnya di sini ya laporan data mahasiswa statusnya lulus. Tetapi atribut mahasiswa lulusnya itu belum didefinisikan. Artinya berarti datanya belum sahih. Jadi semua datanya harus benar. Jadi semua kelulusan mahasiswa lulusannya, apakah dia misalnya keseluruhan kurikulum yang dia telah lalu itu benar. Misalnya total seluruh SKS-nya 144 lebih misalnya. Nah ini harus semuanya terdata. Kemudian bagaimana data-data tentang yudisium atau kemudian misalnya dia harus kewajiban menulis laporan akhir atau skripsi. Nah ini semua mahasiswa atau atribut-atributnya ini penting untuk didefinisikan atau datanya ini harus sudah ada semuanya. Next, yang selanjutnya adalah kelengkapan. Ini berkaitan dengan keseluruhan pelaporan mulai dari data mahasiswa. Kita mengetahui bahwa detail dari mahasiswa misalnya di sini kurikulumnya. Jadi kurikulumnya tahun berapa nih kurikulum untuk si mahasiswa ini. Misalnya dia angkatan 2021, dia menggunakan kurikulum yang mana. Untuk 2022 misalnya ketika ada perbaharuan kurikulum, apakah dia jangan-jangan menggunakan kurikulum yang sebelumnya atau kemudian ada kurikulum yang baru. Nah ini perlu untuk detailnya. Selanjutnya adalah mata kuliah mahasiswa. Nah ini terjadi kadang-kadang ketika ada mata kuliah misalnya ada mahasiswa semester 4
dia misalnya tidak lulus di mata kuliah ketika dia semester 2. Nah, kemudian dia mengambil mata kuliahnya itu di mata kuliah adik kelasnya. Tetapi mata kuliahnya sudah berbeda. Kenapa? Karena kurikulumnya berbeda. Nah, karena kurikulumnya berbeda, maka perlu ada suatu konversi ke kurikulumnya dia. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan berkenaan dengan mata kuliah yang dia ambil. Kemudian total jumlahnya berapa dari mata kuliah tersebut juga harus diperhatikan. Kemudian transaksi mengajar dosen, ya wajib perlu diketahui bahwa dosen-dosen yang harus masuk ke PD Dikti berarti kan yang harus memiliki NIDN. Nah, kalau tidak memiliki bagaimana nih? Nah, yang terjadi kasus misalnya yang saya alami sendiri, saya memiliki NIDN. Nah, di fakultas atau di prodi saya ada seorang DLB, dia tidak punya NIDN. Akhirnya ditandemkan dengan saya. Jadi namanya kami berdua, dia dengan saya sebagai NIDN. Nah, ini kadang-kadang agak sulit. Kenapa? Secara pertemuan akhirnya saya sebagai seorang NIDN ketika di pelaporan akhirnya misalnya 50% misalnya. Nah, ini kadang-kadang ada kendala, akhirnya yang terjadi adalah namanya kesemuanya adalah nama saya, sedangkan yang DLB akhirnya tidak muncul di PD Dikti, karena kalau muncul, nah ini berarti mahasiswanya bermasalah, artinya dia ngambil mata kuliah tetapi tidak ada dosennya. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan berkenaan dengan NIDN di sini. Kemudian juga aktivitas kuliah mahasiswa bagaimana, karena semua data-data di sini akan terlaporkan dari keseluruhan di sistem akademik yang kita miliki. Kemudian setelah itu kalau semuanya selesai atau semuanya ada, maka kita katakan bahwa inilah lengkap atau data-datanya lengkap dari keseluruhan data-data yang kita miliki. Next, selanjutnya adalah ketaatan. Nah, sering sekali ini ketaatan di sini berhubungan dengan tanggal pelaporan gitu ya, tanggal pelaporan. Nah, kadang-kadang kita memiliki sifat masih 1 bulan gitu ya Bapak Ibu ya, kan masih 1 bulan lagi, besok aja deh gitu kan. Kemudian setelah itu masih lagi, masih 3 minggu, nggak apa-apa, santai gitu kan. Tahu-tahu udah tinggal 1 minggu. Nah, ini yang kemudian kita agak berat. Bahkan kadang-kadang ini sekarang bisa dikatakan sekarang tanggal 13 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 13, pelaporan terakhir adalah tanggal 30. 30-nya hari Minggu, Sabtunya tanggal 29. Belum ada hari raya, libur 16 sampai dengan tanggal 25. Iya kan? Tanggal 25, 26 kita masuk. Tinggal berapa hari lagi? Kalau dihitung dengan hari kerja. Nah, kayaknya Bapak Ibu sekarang ini harus kerja, besok mulai masuk kantor, udah forget it yang lain. Tapi Bapak Ibu dosen masih ribut juga ya sekarang ya, berjibaku dengan, tapi yang PNS, karena tadi udah keluar info baru bahwa yang terkena dengan permasalahan Permen Pan RB nomor 1 2023 adalah PNS. Jadi Bapak Ibu yang dosen swasta berarti tidak terkena gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Padahal sebelumnya kan kita baduh gitu ya. Tapi untuk yang PNS tetap Bapak Ibu. Saya alhamdulillah tadi siang saya udah selesai gitu ya. Berjibaku saya beberapa hari, bukan beberapa hari, sekitar 1 bulan. Ya, setelah ada sosialisasi itu udah langsung gitu. Alhamdulillah tadi sudah selesai. Nah, Bapak Ibu di sini ketaatan bahwa kita semuanya batas akhir kalau semester ganjil adalah 30 Oktober, kalau semester genap adalah 30 April ya, Januari, Februari, Maret, April. 30 April ya, tanggal 30 April di sini. Nah, dalam 1 semester itu minimal terdapat 2 kali pelaporan. Pelaporan awal untuk data KRS dan kemudian berikutnya adalah nilai dan seterusnya. Nah, ini ya biasanya kalau di sini ini biasanya pelaporan data tersebut biasanya gitu kan tadi ya mendekati akhir pelaporan. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu semuanya, siapa Bapak Ibu yang sudah melihat PD Dikti, membuka PD Dikti sampai dengan hari ini?
Angkat tangan, membuka, sudah membuka. Oh iya laporannya belum. Nggak ada, Pak Alim nggak ada Pak Alim. Nggak ada, membuka belum ya. Wah berarti, oh 2 hari lalu alhamdulillah ada 1, yang lainnya belum ya. Berarti bener nih, berarti besok atau jangan-jangan nanti pulang, nanti malam ya. Setelah terawehan langsung membuka. Sampai di mana nih gitu ya. Dan besok langsung, ya gitu ya, semangat langsung. Berarti Jumat besok, Senin, Selasa, Rabu libur. Waduh, udah ya nanti lupa lagi masuk tanggal 26, langsung ya kebut semalam, SKS ya, sistem kebut semalam. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini tidak akan ya melakukan SKS ya. Tapi Bapak kok senyum-senyum kayaknya, nggak mungkin Ibu, saya tetap SKS kayaknya gitu ya. Karena apa? Setelah Lebaran kemudian ada halal bihalal gitu kan. Ada pertemuan keluarga, ada ini gitu ya. Jadi paling kayaknya hari Jumat tanggal 28 nih Bapak Ibu akan SKS gitu ya. Tapi tidaklah, saya yakin mulai sekarang sudah kita pikirkan. Next. Nah di sini untuk pelaporan PD Dikti yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah checkpoint 1 Bapak Ibu. Cek Bapak Ibu semuanya. Bagaimana dengan biodata mahasiswa? Beres? Biodata mahasiswa, NIK-nya ya. NIK-nya Bapak Ibu sudah beres. Kemudian histori pendidikannya bagaimana? Aktivitas kuliah mahasiswanya sudah benar enggak ya? Semuanya datanya ya. Kemudian kelas perkuliahannya sudah benarkah kelas perkuliahannya? Kelas perkuliahan ini juga berhubungan juga dengan mata kuliahnya ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi double. Mata kuliahnya misalnya metodologi penelitian kuantitatif dengan metodologi penelitian kualitatif. Ini misalnya nomornya sama nih, yang satunya 001, satunya juga 001, padahal mata kuliahnya beda. Nah ini mohon Bapak Ibu benar-benar dicek, karena kadang-kadang ketika kita ngetik gitu ya, harusnya 001 dan 002 ya salah gitu kan, klik gitu ya, 1 gitu. Nah ini akan bermasalah nantinya. Kemudian juga KRS mahasiswa. Bapak Ibu juga harus cek KRS mahasiswa, apakah semua mahasiswa sudah mengambil KRS. Assalamualaikum Pak Yai, Pak Sumarkan. Beliau adalah sahabat, karena waktu saya jadi wakil dekan di Fakultas Dakwah, wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Pak Sumarkan adalah kepala pusat penelitian, kepala pusat pengabdian di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Wadek 1 dengan kepala pusat itu tandem gitu Bapak Ibu untuk KKN gitu ya, untuk melakukan KKN. Jadi kami sering ke wilayah-wilayah untuk KKN gitu. Jadi selamat datang Pak Ilham. Saya teruskan Pak Yai. Baik, kemudian aktivitas mengajar dosen. Nah Bapak Ibu tolong dicek, kadang-kadang kan dosen itu mengisi datanya, ya mengisi di sistem akademiknya itu misalnya 13 atau 12 kali pertemuan, atau bahkan mungkin 10 kali pertemuan gitu ya. Karena pertemuan yang terakhirnya biasanya misalnya males gitu, udah ngajar-ngajar aja gitu ya, kadang-kadang enggak. Nah padahal yang dikirim ke PD Dikti adalah dari sistem akademiknya itu. Nah tolong Bapak Ibu untuk dicek gitu, sebisa mungkin maksimal gitu ya, tapi kalau tidak kan 14, minimal kan 14 ya. 14 itu sudah dengan UTS dengan UAS, 16 itu UTS ya, pertemuan 14 kali plus UTS plus UHS gitu ya. Kalau berarti pertemuan itu adalah 12 atau 14. Jangan kurang dari 12. Tolong untuk dicek, karena nanti kalau kena ya kita akan ada masalah. Nah, ini checkpoint yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Next, checkpoint yang kedua. Nah, ini
Ini penting sekali untuk pelaporan PD Dikti. Kenapa? Karena berhubungan nanti dengan mahasiswa yang kelulus. Kalau terjadi permasalahan di mahasiswa lulus di sini, tentu saja akan berakibat kepada mahasiswanya Bapak Ibu atau alumni kita. Jadi Bapak Ibu, checkpoint yang kedua di sini kita cek dari status kegiatan belajar mengajar mahasiswa, KHS-nya. Kartu hasil studi atau nilai mahasiswanya bagaimana nih. Kemudian kadang-kadang kan mahasiswa misalnya ngambil mata kuliah semester 4 misalnya, ternyata tidak lulus ya, dapat nilai E misalnya. Kemudian semester 6 dia ngambil lagi mata kuliah sama dan alhamdulillah lulus misalnya nilainya C. Tapi kita lupa, yang kita cek itu adalah yang tidak lulus. Padahal dia sudah mengambil mata kuliah, sudah mengganti, ya, mengambil lagi mata kuliah tersebut. Tapi yang kita cek itu adalah yang nilainya E itu. Nah, berarti kan mahasiswa itu tidak lulus secara KHS-nya nanti atau transkripnya nanti berarti ada nilai E. Kalau ada nilai E berarti kan mahasiswa tidak bisa lulus. Nah ini Bapak Ibu benar-benar harus dicek untuk KHS atau nilai, terutama transkrip. Ada nggak nilai di situ yang nilainya E? Kalau bisa kemudian kalau sampai terjadi cek lagi. Apakah anak ini sudah mengganti mata kuliah atau mengulang mata kuliah tersebut? Kemudian kalau dia mengulang, dilihat lagi, oke, ternyata yang saya cek adalah yang mengulang atau nilai yang tinggi. Atau begini, dia mengambil mata kuliah C misalnya, kemudian di Universitas Bapak Ibu ternyata diperbolehkan nih mahasiswa untuk mengulang gitu kan, untuk memperbaiki nilainya. Nah kemudian ternyata nilainya dia itu ketika mengulang bukannya menambah bagus tapi menjadi D. Ya, berarti Bapak Ibu yang dicek atau yang diambil itu nilainya yang C, ya, jangan yang D. Nah ini tolong banget untuk diperhatikan karena ini menyangkut masa depan mahasiswa atau alumni kita, ya Bapak Ibu. Kemudian juga aktivitas mahasiswa ini juga perlu dicek dan mahasiswa yang lulus atau yang DO. Ini juga harus kita cek mahasiswa lulusnya berapa DO gitu ya. Jangan sampai kemudian terjadi dia lulus tapi ternyata statusnya dia DO atau yang dia DO statusnya lulus. Nah ini juga perlu sangat diperhatikan karena berhubungan dengan masa depan mahasiswa kita atau alumni kita. Ini ya, jadi checkpoint 2 di sini itu yang Bapak Ibu perlu sangat perhatikan untuk yang di April ini ya, untuk pelaporan ini. Next. Nah, ini kendala yang biasa ditemui saat kita melakukan pelaporan PD Dikti. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya dari bagian dari apa yang kita lakukan atau kita ketahui di sini, pertama adalah tidak melakukan update NIK dan nomor HP. Nah ini Bapak Ibu, NIK dan nomor HP. Jadi mohon kalau biasanya yang kita lakukan adalah untuk supaya mahasiswa itu mengupdate NIK-nya. Jadi sebelum mereka yudisium, mereka diminta untuk cek lagi, cek kembali ke sistem. Apakah NIK-nya sudah benar atau belum? Atau mungkin kalau bisa dibantu misalnya ke Kaprodi gitu ya. Kalau Kaprodi kan enggak terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu misalnya universitas lumayan ya. Kalau mahasiswanya 1 kali angkatan yang lulus misalnya atau yang akan lulus atau mereka masuk itu rata-rata misalnya 4.000, 5.000 gitu ya. Kalau kemudian kita harus melakukan sendiri kan berat. Nah ini biasanya kita minta bantuan kepada Kaprodi, kalau enggak kepada kawan-kawan di bagian akademik di fakultas misalnya. Kalau Kaprodi biasanya mereka menolak, tugasku kan udah banyak banget nih, kenapa sih saya juga harus ngurusin ini gitu ya. Biasanya menolak, tapi kadang-kadang ada beberapa Kaprodi karena care juga, karena kalau sampai NIK-nya salah berarti kan bermasalah juga bagi mahasiswanya gitu ya. Atau kemudian teman-teman yang ada di bagian akademik di fakultas itu bisa membantu untuk checking NIK gitu ya, NIK-nya dan tentu saja nomor HP-nya. Kemudian kode mata kuliah belum di mapping, ya kode mata kuliahnya itu belum, artinya bahwa data
misalnya kurikulum kan, jadi kurikulum misalnya kurikulum 2016 atau kemudian kurikulum 2019, kurikulum 2021 misalnya. Nah ini kita itu belum memapping, ini kurikulum yang mana nih mahasiswa ini gitu kan. Nah ini Bapak Ibu perlu untuk memapping kurikulumnya. Apakah ini kurikulum yang 2016, yang 2019, 2021. Nah ini benar-benar untuk memapping dan kemudian juga di checking untuk kode mata kuliahnya sebisa mungkin antara kurikulum itu juga berbeda gitu ya, kurikulum berbeda sehingga kita bisa mengetahui meskipun mata kuliahnya sama tapi kurikulumnya berbeda, ini tentu saja harus berbeda secara kode mata kuliahnya. Nah ini juga ya, satu kode mata kuliah digunakan untuk beberapa mata kuliah. Ini yang kemudian menjadikan permasalahan. Karena apa Bapak Ibu? Untuk di PDDikti data itu diambil dari kodenya itu. Bukan nama mata kuliahnya tapi kodenya. Ya kode mata kuliah. Jadi kalau sampai ada satu kode dipakai beberapa mata kuliah, nanti oleh sistem bingung gitu. Bingungnya apa? Ketika ditarik gitu kan, yang diambil itu biasanya adalah kode mata kuliah yang pertama. Yang kedua ketiga nggak akan terdeteksi atau tidak terdetek oleh sistem. Ya, kenapa? Karena kita melihatnya dari kode mata kuliah itu. Jadi bahasanya kode mata kuliah adalah unik, nomor unik yang itu menjadi acuan yang ada di sistem, ini mata kuliah mana nih gitu. Itu adalah di kode mata kuliah tersebut. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin ketika membuat kode mata kuliah kawan-kawan di akademik untuk supaya antar kurikulum itu mata kuliahnya meskipun namanya sama, kurikulum 2016, 2019, 2021 sama misalnya ya, kurikulumnya sama, tetapi mohon untuk nomor mata kuliahnya itu berbeda. Sehingga kita tahu, oh ini ternyata adalah mata kuliah untuk kurikulum 2016, oh ini yang 2021. Nah itu untuk memudahkan kita dan tentu saja sistem akan mendetek lebih tepat. Kemudian terdapat perbedaan SKS antara sistem akademik kita dan divider. Ya, sistem akademik kita dan divider. Nah ini, berarti Bapak Ibu benar-benar harus checking antara sistem akademik dan feeder harus sama SKS-nya gitu ya. Jadi misalnya SKS si mahasiswa itu lulus misalnya semester 6 dia selesai misalnya total jumlahnya adalah 120. Di feeder ya harus 120 gitu ya. Jangan di si AK 120 di feeder 110. Nah ini akan bingung nanti kenapa ini mana nih yang hilang gitu ya. Nah ini harus kita cek mata kuliah apa yang belum masuk gitu ya. Nah perlu itu. Kemudian mahasiswa belum terdaftar di KRS. Nah ini ya, mahasiswa belum terdaftar di KRS. Kalau mahasiswa belum terdaftar di KRS, kemudian tahu-tahu gitu ya, ketika kita pelaporan selanjutnya, ternyata mahasiswa tersebut kok dapat mata kuliah ya. Kok dilaporkan sudah ada KHS-nya, padahal KRS-nya nggak ada. Artinya bahwa KRS di sini akan berhubungan dengan KHS. Kalau KRS-nya nggak ada, tahu-tahu ada KHS berarti di sini bermasalah kan. Maka untuk itu Bapak Ibu juga harus KRS harus diperhatikan. Kenapa? Dan ini sering terjadi mahasiswa belum terdaftar di KRS. Jadi biasanya misalnya terjadi mahasiswa tersebut terlambat membayar misalnya ya, dan membayarnya agak lama, kemudian KRS-nya itu terkunci. Tapi kemudian dia diperbolehkan untuk kuliah, ya diperbolehkan untuk kuliah. Nah kemudian sudah kita laporkan gitu ya, kita laporkan semuanya. Kecuali dia, artinya berarti KRS-nya kan tidak ada gitu. Nah ini perlu diperhatikan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian mahasiswa belum terdaftar di feeder. Nah ini juga kasus-kasus bermasalah, yaitu ada beberapa mahasiswa yang belum terdaftar di feeder. Jadi mungkin mahasiswa yang terlambat atau ada mungkin atau permasalah gitu ya. Dia akhirnya ketika dimasukkan ke feeder, bahasa Jawanya kancrit gitu ya, dia belum
masuk ke sana. Akhirnya nggak ada kan? Nah ini juga bermasalah. Nah ini hal-hal yang biasanya terjadi ketika kita melakukan pelaporan. Jadi tidak melakukan update NIK dan nomor HP, kode mata kuliah belum di mapping. Ya, kemudian kode mata kuliah itu satu kode untuk beberapa mata kuliah. Kemudian terdapat perbedaan SKS antara sistem akademik kita dengan feeder, kemudian mahasiswa belum terdaftar di KRS, dan kemudian mahasiswa belum terdaftar di feeder. Nah hal-hal ini yang menjadi permasalahan di pelaporan PDDikti yang akhirnya pelaporan kita tidak mencapai 100% gitu ya. Atau pelaporan kita ada permasalahan. Jadi kalau pelaporan seperti itu pusing sekali gitu. Kok enggak 100 ya? Kenapa ya? Balik lagi itu ya Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan jika pelaporan belum mencapai 100% Bapak Ibu? Nah, di sini untuk hal-hal seperti ini, data mahasiswa yang aktif namun aktivitas kuliahnya belum terlaporkan ya. Jadi permasalahannya adalah data mahasiswa yang aktif namun aktivitasnya belum terlaporkan. Nah, di sini akhirnya kegiatannya tidak mencapai 100%. Jadi ada KHS, KRS-nya enggak ada. Ada KRS, KHS-nya enggak ada. Ada mahasiswanya ngambil mata kuliah, dosennya enggak ada gitu ya. Atau ada mata kuliah tapi kemudian terjadi double mata kuliah. Sehingga yang terlapor hanya satu mata kuliah misalnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan sehingga pelaporan belum mencapai 100%. Sehingga kita harus melakukan cek rekap pelaporan kita. Kemudian kita melakukan cek kapitulasi mahasiswa yang belum terlaporkan di laman PDDikti dan melakukan cek rekapitulasi pelaporan di feeder. Ini yang harus kita cek. Ada pengecekan di 3 tahap di sini. Cek lagi, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Nah ini. Banyak sanksinya, ada 4 Bapak Ibu. Sanksi jika tidak melakukan pelaporan PDDikti. Dan semuanya termaktub di keputusan ya Permenristek Dikti. Ada 4 Permenristek Dikti di sini. Ada nomor 61 tahun 2016, nomor 51 tahun 2018 di pasal 65 ayat 1, kemudian nomor 51 tahun 2018 pasal 65 ayat 2. Kemudian dan ayat 3 gitu ya. Nah Bapak Ibu ini sanksinya apabila kita tidak melaporkan pelaporan di PDDikti. Dan next. Nah ini Bapak Ibu dampak jika tidak melakukan pelaporan PDDikti lumayan berat bagi kita semuanya, perguruan tinggi kita. Yang utama adalah akreditasi ya, tidak ada atau perpanjangan akreditasi kita akan terkendala. Kenapa? Karena sekarang ini untuk akreditasi kita akan melihat di sisi apa Bapak Ibu? Pelaporannya adalah Ban PT, Lamdik, Lamemba dan sebagainya, lembaga akreditasi mandiri itu yang pertama dia lihat adalah dari PDDiktinya ya. Bagaimana apakah di PDDiktinya itu sudah memenuhi minimal standar akreditasi ya. Minimal. Jadi akan melihat misalnya mahasiswa kita yang lulus tepat waktu misalnya. Kemudian itu ada minimalnya kan 40%. Nah, kok kita di sini yang lulus tepat waktu kok 35, kenalah IPPA gitu kan. Atau kemudian kalau tidak melaporkan artinya apa? Berarti kan pihak akreditasi atau Ban PT atau akreditasi mandiri tidak bisa menilai perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya udah langsung akan terkendala karena melihat dari sisi mana nih dosennya, berapa dosennya, kemudian rata-rata mahasiswa lulus, rata-rata IPK-nya berapa gitu kan. Nah datanya nggak ada tentu saja kan Bapak Ibu tidak akan bisa dicek. Akhirnya Bapak Ibu harus mengulang bahkan sampai kemudian yaitu ya prodinya harus ditutup karena tidak ada pelaporannya, nggak ada sama sekali pelaporan misalnya. Kemudian pengajuan ijazah perguruan tingginya juga akan macet.
pendataan BKD atau LKD akan terganggu. Kenapa? Karena sekarang ini BKD untuk pelaporan pembelajaran, pengajaran semua mengambil dari PD Dikti. Saya misalnya ngajar berapa SKS di semester ini misalnya, kemudian saya melakukan mahasiswa yang ujian, misalnya saya membimbing siapa, saya menguji skripsi apa gitu ya, siapa saja. Nah itu semua kan dilaporkan di PD Dikti. Nah kemudian ditarik ke sister. Kalau kemudian datanya nggak ada, berarti BKD saya 0 untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Gitu kan, yang bisa saya laporkan hanya di bagian penelitian dan pengabdian. Itu ya Bapak Ibu, sehingga di sini wajib sekali pendataan BKD. Kemudian mahasiswa sulit atau bahkan tidak bisa lanjut jenjang. Kenapa? Datanya nggak ada, akhirnya ketika kemudian dia lulus, secara perguruan tinggi itu dia sudah lulus, tapi secara pemerintah itu dia belum lulus, sehingga ketika dia mau mendaftar ke S2, dicek loh, Anda belum lulus gitu kan, atau kemudian dia mau kerja nih gitu kan. Nah biasanya pihak universitas atau kemudian perusahaan itu biasanya cek dulu, bener nggak ya dia sudah lulus S1-nya gitu ya, dicek loh dia ternyata belum lulus. Nah ini kan berarti merugikan mahasiswa. Bantuan kuota zaman dulu ya akan macet, kemudian proses akreditasi pun juga menghambat, kesulitan mendapat dana hibah dari pemerintah, dan tentu saja banyak lagi dampak-dampak lainnya dikarenakan kita bermasalah dengan pelaporan PD Dikti. Next. Nah jadi ini saya ingatkan kembali meskipun saya tadi sudah menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi pelaporan terakhir tanggal 30 April, sekarang tanggal 30 April. Kemudian liburan hari raya 19 sampai dengan tanggal 25 April. Saya yakin kita semuanya Bapak Ibu yang muslim tentu saja kan ingin berlebaran, ingin bertemu dengan keluarga, dan pasti akan melupakan pekerjaan kantor gitu ya Bapak Ibu, sama dengan saya juga. Mohon maaf Alim. Jadi kita semuanya gitu ya dengan keluarga. Kemudian 29 April itu hari Sabtu dan 30 April itu hari Minggu. Artinya kita hanya punya waktu dari sekarang, besok ya, itu kita punya waktu 6 hari kerja. Ya 6 hari kerja, kecuali Bapak Ibu mau Sabtu Minggunya dipakai untuk kerja, gak apa-apa sih gitu ya. Tapi kita hanya punya waktu 6 hari, yaitu 14, 17, 18, 26, 27, dan 28 April. Nah ini Bapak Ibu perlu perhatikan, jadi mulai besok gitu ya, meskipun masih puasa gitu ya, atau nanti setelah tanggal 25 ya tanggal 26 gitu ya, yang lainnya halal bihalal, yang lainnya masih suasana lebaran, kita sudah berkutat dengan pelaporan PD Dikti. Pokoknya Bapak Ibu harus ingat, saya melakukan ini untuk perguruan tinggi saya melakukan ini untuk prodi saya melakukan ini untuk mahasiswa saya, gitu kan, alumni saya. Jadi ikhlas beramal Bapak Ibu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih, dan kesimpulannya pelaporan PD Dikti merupakan suatu keharusan. Kevalidan, kelengkapan, dan ketaatan pelaporan sangat perlu diperhatikan untuk kesuksesan pelaporan PD Dikti dengan mencapai 100% ketercapaian pelaporan. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.